Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawatun Nabila, NIM E2019-1043, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu tentang review 5 materi tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, yang pertama yaitu saya akan mereview tentang uang dan fungsinya. Nah, uang di sini memiliki arti yaitu adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar di dalam kegiatan ekonomi. Nah, uang ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis uang logam dan jenis uang kertas. Nah, uang juga memiliki fungsi. Fungsi uang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi asli uang dan yang kedua yaitu fungsi turunan uang. Kemudian yang kedua yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam ini sangat penting. Mengapa? Karena kebijakan moneter ini sangat mengatur dalam sebuah perekonomian. Nah, kebijakan moneter ini juga sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang yang beredar di dalam perekonomian negara. Nah, kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan. Nah, apa itu kebijakan ekspansif? Nah, kebijakan ekspansif ini adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan kebijakan kontraktif yaitu kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kegiatan ini dilakukan saat perekonomian negara mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan belanja negara demi mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya seperti mengurangi pengangguran. Nah, kebijakan fiskal ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraksional. Nah, kebijakan fiskal ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pengangguran sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu mengoptimalkan investasi. Yang ketiga yaitu alokasi. Yang keempat adalah distribusi. Yang kelima stabilisasi dan yang keenam adalah pembangunan. Nah, kebijakan fiskal ini juga memiliki tujuan yaitu menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai material. Kemudian yang keempat adalah peran dan fungsi bank sentral. Nah, bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Nah, tujuan dari bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang asing. Nah, bank sentral juga memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang, dan mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Nah, bank sentral di sini juga memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama yaitu untuk melakukan pengendalian moneter seperti operasi pasar, penetapan tingkat diskonto, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan target moneter dengan pertimbangan sasaran laju inflasi. Yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah tugas dan wewenang OJK. Nah, OJK ini adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan maupun pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Nah, pengawasan otoritas jasa keuangan ini terdiri dari perbankan, pasar modal, asuransi, dan apensiun dalam lembaga pembiayaan. Nah, otoritas jasa keuangan ini juga memiliki beberapa asas. Yang pertama yaitu asas
independensi, asas kepentingan hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Nah, OJK ini juga memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik dari perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi di sektor asuransi dan pensiun dalam lembaga pembiayaan. Yang keempat yaitu praktek pembiayaan bank syariah dan problematikanya. Kemudian berikutnya yaitu wewenang OJK. Nah, wewenang OJK ini terdiri dari yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan, yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan, yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan, yang keempat yaitu mengatur tentang tata cara penetapan, pengelolaan, struktur di lembaga keuangan, yang kelima yaitu mengatur struktur organisasi dan infrastruktur. Yang keenam yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi. Yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen. Yang kesembilan yaitu memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar peraturan undang-undang. Kemudian yang terakhir yaitu berwenang memberikan dan mencabut izin usaha. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.